Shalom jemaat yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah online, saya akan memberikan beberapa tips agar kita bisa maksimal dalam mengikuti ibadah online ini. Siapkan diri Anda terlebih dahulu sebelum memulai ibadah online ini. Yang pertama, mandi terlebih dahulu dan berpakaian yang rapi. Cari posisi yang baik seperti di ruang tamu atau di ruang keluarga. Jangan di atas tempat tidur atau di kamar mandi. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh dengan terlibat aktif dalam pujian penyembahan. Jangan sambil main gadget. Catatlah semua firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini supaya kita mendapatkan rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, jangan datang ke hadapan Tuhan dengan tangan hampa. Anda dapat membawa persembahan Anda dengan cara mentransfer ke dalam rekening gereja yang ada. Usahakan mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah online ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Saat ini sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Bersama-sama kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Saat ini kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami satukan hati kami dan kami siapkan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan lewat hidup kami Tuhan, lewat penyembahan kami, lewat pujian kami buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan, dan setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami yang siap menyembah Engkau hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Cahaya hidupku, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Tuhan. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah lebih lagi nyatakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan.
Tuhan, Engkaulah iman. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Yes Lord, sama-sama nyatakan Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Satu kali lagi nyatakan, Engkau Allah besertaku. haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami ya Tuhan. Kau beserta kami ya Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Kami datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu. Kami bawa syukur kami bagi kami sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari sama-sama saat ini kita mau sembah Tuhan. Angkat sembah-Mu buat Tuhan. Angkat sembah-Mu buat Tuhan. Haleluya.
saat ini di hadapan Tuhan, kita angkat tangan kita buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kau yang ada di rumah-rumah bersama dengan keluargamu, mari sama-sama saat ini bawa hati buat Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur buat Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, Bapak Ibu Saudara. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Kasih setianya bagi kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan, yes Lord. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama nyatakan, Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
hati kami saat ini untuk berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Puji sorak-sorak yang paling baik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari satukan tepuk tangan kita buat Tuhan. Mari sama-sama nyatakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. katakan tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Satu kali lagi sama-sama nyatakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. angkat tangan kita dan nyatakan, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari sama-sama nyatakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. lebih lagi nyatakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus bersama-sama angkat tangan kita buat Tuhan dan nyatakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. satu kali lagi kita nyatakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan pengajaran dari tim Teologi Pusat. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah,
Seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saat ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. I know Lord, your plans for me is right. I need you to fulfill your purpose in my life. As I lead to you, my King, I be my
everything. I'm into you again. Lord, here I am. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. We surrender, Lord. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. I surrender, Lord. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Yes, Lord. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan untuk menghadap Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kuduskan hati kami, sucikan pikiran, perasaan kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan seutuhnya. Kami mau menerimanya dengan penuh sukacita, supaya kuasa firman-Mu ada di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap sama-sama katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema iman dan logika. Kita selama ini hidup diberikan logika oleh Tuhan. Dengan logika ini kita berpikir, kemudian kita mengambil keputusan, kita melihat, kita menimbang, dan kita putuskan dengan logika kita. Perbuatan apa yang mau kita lakukan, itu berdasarkan logika. Ini semua baik. Tuhan menciptakan logika, supaya kita berpikir dengan benar, mengambil keputusan dengan benar. Nah, oleh karena itu logika adalah sesuatu yang baik. Tetapi di pihak yang lain, Tuhan juga mengajarkan kepada kita tentang iman. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat ke-6, di situ Tuhan menjelaskan arti sebuah iman. Ibrani 11 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara perhatikan di sini. Kalau hidup kita ini tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya ada satu sisi yang harus kita perhatikan selain logika. Sekali lagi saya katakan logika itu baik. Tetapi persoalannya, logika itu sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa dunia ini. Logika itu sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sehingga orang ini akhirnya dengan logika ini tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Seringkali logika ini dipakai dan akhirnya menjadi salah. Menurut siapa? Mungkin menurut orang tidak salah, menurut dunia tidak salah, menurut mata hukum tidak salah. Tetapi di mata Tuhan itu salah. Makanya manusia ini sekarang ini tidak cukup dilengkapi dengan logika, tapi juga dilengkapi dengan iman. Bahkan firman Tuhan berkata Ibrani 11 ayat 6 bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan, artinya bermasalah kehidupannya. Ada masalah dengan Tuhan. Jadi betapa pentingnya iman itu. Iman melengkapi logika itu. Bahkan seringkali iman itu harus bertentangan dengan logika. Orang yang di dalam Tuhan Yesus sangat beruntung. Karena dia mempunyai dua hal ini. Logika dan iman. Ketika suatu saat harus ambil keputusan. Yang ada, putusan itu ada di antara logika dengan iman. Maka disinilah anak Tuhan harus punya kejelian. Punya hikmat, punya keputusan yang tepat. Kalau persoalan yang kita pikirkan itu ada di antara logika dengan iman, maka yang mana yang harus kita pilih? Tentu dengan firman ini kita sudah tahu, kalau orang yang hidupnya tidak berdasarkan iman, keputusan yang tidak berdasarkan iman, pasti tidak berkenan kepada Allah. Nah, disinilah masalahnya. Hari ini kita mau belajar bagaimana dalam hidup kita ini kita mau terus berkenan kepada Allah. Supaya setiap hari adalah hari-hari yang penuh bahagia. Setiap hari adalah hari-hari yang penuh dengan perkenanan Tuhan. Setiap hari penuh dengan hadirat Tuhan. Jadi walaupun banyak masalah dalam kehidupan kita ini, kita akan bisa mengambil keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita diberkati oleh Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan dalam masa yang sulit ini? Saya percaya kita semuanya mau. Justru dalam masa sulit ini kita diberkati, itulah mujizat Tuhan. Tuhan mau semua anak-anak Tuhan hidupnya dalam mujizat. Setiap hari ada mujizat Tuhan. Dan Tuhan menjanjikan itu kepada kita semuanya. Dia tidak menjanjikan bahwa tidak ada masalah. Tidak, masalah harus ada. Tetapi mujizat mengatasi masalah itu. Oleh karena itu saudara sekalian, ya tidak apa-apa di dunia ini banyak sekali masalah. Tapi mari kita mulai mengambil keputusan harus sesuai dengan iman. Nah, dalam hal ini seringkali keputusan iman itu bertentangan dengan logika. Ya, saudara mungkin sering mendengar dalam Alkitab banyak hal hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan itu mengambil keputusan yang tidak logika. Suatu saat Abraham diuji oleh Tuhan. Dia berkata, Abraham, persembahkanlah anakmu. Persembahkanlah buat aku. Abraham tentu bingung. Tuhan berfirman jangan membunuh. Tapi sekarang kok firman Tuhan itu menyuruh Abraham untuk membunuh anaknya. Buat Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara, iman itu asalnya dari firman Tuhan.
bukan dari pikiran dunia. Abraham waktu itu karena sudah pernah salah melanggar firman Tuhan di masa-masa yang lalu. Waktu Tuhan bilang, jangan kamu khawatir, jangan kamu tidak percaya, aku akan memberikan keturunan. Tapi waktu itu Abraham bimbang, akhirnya dia tidak percaya dan akhirnya percaya logika yang disampaikan oleh Sarah. Sarah berkata, Abraham pakai otak loh. Kalau Tuhan ngomong kamu punya anak, mungkin itu anaknya bukan dari aku. Ambillah gundikku. Ambillah seorang dari budak-budak kita itu. Kau bersama dia. Kau tidur bersama dia. Nanti kalau dia punya anak, toh anakku juga. Logika. Abraham waktu itu akhirnya setuju. Mungkin dengan berat hati, tapi kok logika masuk? Kalau Tuhan mau memberikan dia anak di usia 100 tahun, Sarah 90 tahun, mana mungkin? Nah mungkin pakai hikmat. Nah itu kata dunia. Akhirnya Sarah mengusulkan kepada Abraham, kamu hampirilah seorang gundik atau seorang budak, nanti dia melahirkan anak, toh anakku juga, anakmu juga. Nah demikianlah akhirnya Abraham setuju dan akhirnya dia lakukan pelanggaran firman Tuhan. Dia tidak lagi memakai iman seperti yang Tuhan sudah sampaikan, tapi dia memakai logika yang disampaikan oleh Sarah. Akhirnya dia setuju dan itu keputusan dia. Nah, saudara lihat akhirnya lahirlah Ismail. Ismail, Tuhan marah, Tuhan berkata, kamu tidak punya iman. Kamu hanya pakai logika, maka Tuhan akhirnya membuat keturunannya nih Ismail terus bermusuhan dengan anaknya yang betul. Lihat sampai sekarang bangsa di Timur Tengah tidak bisa damai karena Tuhan sudah bilang keturunanmu baik Ismail maupun Ishak akan bertentangan sampai akhir zaman. Makanya sekarang walaupun dibuat perdamaian kayak apapun, firman Tuhan yang jadi tidak pernah bisa damai. Itu hanya karena kesalahan Abraham yang memakai logika dan mengabaikan iman. Nah ketika perintah yang kedua datang, waktu itu Abraham disuruh Tuhan, persembahkanlah anakmu Ishak itu. Ketika Ishak sudah menjadi anak remaja. Ishak bertanya, Bapak, kayu bakar sudah ada, pisau sudah ada, di mana dombanya? Saudara, dari sini kita tahu Abraham mengambil keputusan dengan berani. Dia tidak bilang kepada Ishak. Dan pasti dia juga tidak bilang kepada istrinya. Karena ibu mana yang akan mengizinkan kalau anaknya dipersembahkan. Tapi dia percaya saja sebagai seorang kepala rumah tangga. Seorang suami, pengambil keputusan, penanggung jawab sebuah keluarga. Akhirnya dia ambil keputusan demi nama Tuhan. Dibawalah Ishak ke gunung. Lalu ketika dia mau menikam anaknya, Tuhan berkata, cukup, aku sudah lihat imanmu. Bukan melihat logikamu. Di sini Abraham sudah mengalahkan logikanya. Menghancurkan logikanya ketika berhadapan dengan iman. Dan dia lakukan iman. Di situ Tuhan berkenan kepadanya. Di situ kemudian ya Tuhan memberkati Abraham seperti janji Tuhan. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Nah saudara, ini cerita ini bukannya dongeng, bukan main-main. Ini sungguh-sungguh. Tuhan mau setiap hari mau ngetes kita. Ketika kita mengambil keputusan ada di antara logika dengan iman, kita bela yang mana? Saya lihat banyak sekarang anak-anak Tuhan justru membela logika. Saya lihat banyak suami-suami berkata kepada istrinya, pakai otak ketika mau mengambil keputusan hal yang rohani. Atau sebaliknya, istri-istri berkata kepada suaminya, pakai otak ketika suaminya sedang mau mengambil keputusan dalam hal kerohanian.
Nah, saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama mau belajar. Firman Tuhan berkata kalau tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Bayangkan kalau hidup tidak berkenan kepada Allah. Tuhan mengasihi kita pasti. Dia sudah mati buat kita, menebus kita. Dia jadikan kita anak Allah pasti. Tetapi untuk berkenan itu Tuhan menunggu kita, menguji kita untuk hidup di dalam iman. Di sini adalah perjuangan, memang tidak mudah. Paulus berkata hidup ini sebuah pertandingan. Pertandingan adalah betul-betul menghadapi lawan tanding. Kita menghadapi iblis yang seringkali bercokol di logika kita. Iblis seringkali menguasai logika kita. Dan seringkali dia juga membujuk kita dengan logika untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Disinilah sebuah pertandingan. Atau dengan kata lain sebuah peperangan. Memang kita harus berperang melawan iblis. Paulus berkata, aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Artinya dia keluar sebagai pemenang. Setiap hari dia mengalahkan iblis. Yang ada di mana iblis itu? Yang ada di logika. Ya, seringkali sekarang logika kita ini dikuasai oleh iblis. Hati-hati. Jangan cepat ambil keputusan. Dengarkan dulu firman Tuhan bicara apa. Jangan cepat ambil keputusan. Kalau memang kita tahu Tuhan bicara berlaiban beda dengan logika itu. Oleh karena itu saudara berhati-hati kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan iblis yang selalu ingin mengalahkan kita. Nah, kita menjadi anak Allah kalau mau hidup diberkati, mau hidup bahagia, mau hidup sehat, mau hidup tenang di masa tua. Hati-hati. Ambil keputusan sesuai dengan iman. Bukan sesuai dengan logika. Saudara, iman itu bicara tentang firman Tuhan. Kita banyak sudah dengar firman Tuhan. Kita banyak sudah baca firman Tuhan. Itu sebetulnya melatih iman. Iman kita dilatih waktu kita baca firman Tuhan. Dan seringkali waktu kita baca firman Tuhan kita setuju, kita bersyukur. Tetapi ketika menghadapi kenyataan hidup, kita korbankan firman Tuhan. Mengorbankan firman Tuhan sama dengan kita mengorbankan iman kita. Kalahlah kita. Saudara, firman Tuhan berkata kalau kita pakai iman, iblis pasti kalah. Coba kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Bahwa sebetulnya pertandingan kita dengan iblis itu, kita pasti menang. Asal kita pakai iman kita. Coba kita lihat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ya. Firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, Tuhan menjanjikan pasti kemenangan. Iblis pasti lari, artinya iblis pasti kalah. Bagaimana caranya kita mengalahkan iblis? Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah. Tunduk, dengarkan firman Tuhan dan lakukan. Walaupun kelihatannya waktu kita melakukan itu kita dirugikan. Waktu kita lakukan itu kita merasa tidak nyaman. Waktu kita lakukan firman Tuhan itu kelihatannya kok kita ini bodoh sekali. Tapi Tuhan mau pakai orang yang bodoh karena iman. Jadi pemenang. Dikatakan kalau kita tunduk sama Allah, kita dengar firman Tuhan, lalu kita imani, kemudian kita lakukan, maka iblis akan lari daripadamu. Pasti lari. Iblis pasti kalah. Makanya saudara, saya tahu sekarang ini kalau banyak orang Kristen hidupnya kalah, cuman karena dia itu gak mau dengar firman. Gak mau percaya pada firman. Tidak mau lakukan firman. Hanya sekedar ada di otaknya saja. Dia tahu tapi tidak taat. Saudara, banyak orang tahu firman. Ada orang berkata, sejak kecil saya ini sudah jadi Kristen.
Sejak kecil saya sudah tahu firman Tuhan. Bahkan sejak di kandungan ibuku, aku sudah orang Kristen, tahu firman. Tahu. Tapi masalahnya, taat atau tidak. Kalau orang hanya tahu tapi tidak taat, berarti dia itu tidak beriman. Nah, hari ini Tuhan mengajarkan kita, saudara sekalian, mari kita punya iman yang teguh. Beriman. Artinya, kadang-kadang dalam keputusan itu kita harus korbankan logika kita. Istilahnya kalau Tuhan bilang jangan sok pinter. Kalau Tuhan sudah punya firman, itu pasti di atas segalanya. Di atas logika kita. Dan disitulah waktu kita mengorbankan logika kita dan memakai iman. Iblis yang ada di logika kita, yang bermain di logika kita itu, di area logika itu, iblis akan lari daripada kita. Kalah dia, 1-0. Tapi iblis sebentar lagi akan datang lagi. Dia mau bertanding lagi dengan kita. Saudara jangan takut ketika iblis ngajak kita tanding. Dialah lawan tanding kita. Dialah yang harus kita kalahkan. Saudara, kalau kita nih dalam bertanding yakin menang, kan indah hidup ini. Ya, nggak ada hidup yang paling indah kalau dalam pertandingan kita yakin menang. Kita pasti menang. Nggak ada ketakutan kita. Karena siapakah iblis itu? Justru kita akan kalah kalau kita tidak pakai iman. Tadi saudara, jadi iman itu adalah senjata kita untuk mengalahkan iblis. Iman yang kita dapat karena mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Coba saudara kita lihat. Jadi saudara, mari kita dengar firman Tuhan. Dari kita baca dengan mata kita dengar firman Tuhan. Ya, mari kita sering kali mendengar firman Tuhan. Dalam menghadapi keputusan apapun, kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu. Kita lihat dalam Roma 10 ayat ke-17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, betapa hebat berarti iman Kristus itu. Firman Kristus. Firman Kristus itulah kalau kita dengar dan kita lakukan, itulah iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran. Makanya saudara, seringkali kita dengar-dengaran. Kita dengar firman Tuhan, kita katakan amin. Tapi nggak cukup, itu hanya tahu. Ketika menghadapi masalah, kita pakailah firman Tuhan itu. Lakukan sungguh-sungguh. Ya. Lakukan sungguh-sungguh. Ya. Saudara sekalian. Tadi saya katakan kalau kita melakukan firman Tuhan dengan iman, seringkali kelihatannya kita rugi. Tapi saudara sekalian, rugi di awal, untung di akhir. Ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat ke-7. Di situ Tuhan kasih firman yang luar biasa. Ya. Demi iman, Tuhan katakan, siaplah untuk rugi. Siap untuk diperlakukan tidak adil. Ayo, enggak apa-apa. Yang penting jangan terjadi pertengkaran. Nah, seringkali orang membela pakai logika jadi pertengkaran terlebih dahulu. Seringkali orang rela bertengkar, rela terjadi pertikaian, ribut. Tapi Tuhan berkata apa? Coba kita lihat di 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu dua-duanya. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, perhatikan ini. Tuhan berkata, adanya saja perkara di antara kamu satu dengan yang lain. Adanya perkara atau keributan, pertikaian antara suami dengan istri. Adanya perkara atau terjadinya pertentangan antara bapa dengan anak. Antara teman sama teman. Teman sepelayanan dengan teman sepelayanan. Kalau terjadi perkara itu, maka itu merupakan kekalahan bagi kamu dua-duanya.
Jadi saudara kita ini mari kita sadar. Jangan ada perkara di antara kita. Jangan terjadi keributan. Masalah boleh jadi. Saudara sekalian kita nggak pernah lepas dari masalah. Tapi kita bisa menghindari perkara. Masalah itu bisa terjadi dari orang lain kepada kita. Tergantung kita mau balas atau tidak. Kita mau ributkan, kita permasalahkan atau tidak. Kalau kita tidak permasalahkan, kita mengampuni, berarti tidak terjadi perkara. Hanya masalah dari orang itu. Buat kita tapi tidak terjadi perkara. Jadi kalau begitu kita rugi dong. Betul. Untuk mencegah terjadinya perkara, terjadinya pertengkaran, harus ada kerugian kita tanggung. Makanya di kalimat terakhir dikatakan, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Supaya tidak terjadi perkara, tidak terjadi keributan. Mengapa kamu tidak lebih suka diperlakukan tidak adil? Oh, berarti Tuhan kasih jalan, kalau suatu saat kita diperlakukan tidak adil, suatu saat kita dirugikan, ya sudah, ini imani. Jangan dibuat perkara itu. Makanya Tuhan bilang kalau ada yang salah ampuni. Berkati orang yang menyakiti hatimu. Jangan dibalas. Kenapa? Pembalasan adalah milik Tuhan. Ini firman yang sudah kita tahu tapi seringkali tidak kita lakukan. Kalau sampai kita dirugikan demi saudara kita, demi suami, demi istri, demi teman sepelayanan kita atau demi orang lain. Bukankah kita mengasihi mereka? Dan untuk jangan terjadi perkara, maka kita harus siap dirugikan. Ambil keputusan untuk siap dirugikan. Untuk siap diperlakukan tidak adil. Jangan dipermasalahkan. Ampuni saja. Saudara, orang yang begini hidupnya pakai iman, nggak pakai logika. Secara logika mana mau orang itu dirugikan. Mana mau orang diperlakukan tidak adil. Itu logika. Tapi dalam hal ini sekali lagi kalau engkau hidup hanya dengan logika. Dan engkau tidak hidup secara iman. Engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Disinilah saudara keputusan kita. Pilihan. Mau pilih yang mana? Mau hidup berkenan? Pakai iman. Atau hidup tidak berkenan? Pakai logikamu. Kalau orang pakai logika, itu dia akan mengorbankan iman. Kalau logikanya bertentangan dengan iman, dan dia ambil keputusan, disitulah dia tidak berkenan. Tapi kalau dia pakai logika sesuai dengan iman, itu yang benar. Oleh karena itu saudara, ketika terjadi ketidakcocokan antara logika dengan iman, cepat-cepat ambil keputusan. Pegang iman. Hidup oleh iman. Walaupun harus mengalahkan logika. Nah disinilah yang Tuhan mau untuk kita belajar saudara sekalian. Ya, kalau mau jadi pemenang. Banyak orang mau jadi pemenang tapi tidak mau memakai iman. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia akan menjadi pemenang. Makanya saya lihat banyak orang Kristen pun yang tidak jadi pemenang seumur hidupnya. Waktu muda tidak menang. Dewasa tidak menang. Tua pun tidak menang. Celakalah kehidupannya. Dia tidak menjadi saksi Tuhan. Kalah terus dengan iblis. Dan akhirnya sepanjang hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Tidak ada hasil buahnya. Hidupnya hanya menyusahkan. Bikin ribut sana, ribut sini. Menyusahkan sini, menyusahkan sana. Seharusnya kita jadi berkat. Seharusnya kita jadi terang. Malah kita menjadi gelap di tengah-tengah kegelapan. Oleh karena itu saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita hari ini. Firman Tuhan kalau sampai ke hati saudara dan menegur kita, mari kita bertobat. Pakailah iman. Kalau mau hidup berkenan di mata Tuhan. Sebab jikalau tanpa iman tidak ada satu manusia pun berkenan kepada Allah. Mari kita hidup mulai berkenan kepada Allah mulai hari ini. Amin. Mari hari ini kita mau pegang firman Tuhan. Kita mau imani firman Tuhan. Lakukan sekalipun ada penderitaan di situ. Ada kerugian di situ.
Lakukan dengan penuh sukacita. Jangan takut menderita karena kebenaran. Daripada kita menderita seumur hidup karena kesalahan. Saudara sekalian, hiduplah dalam kebenaran. Ya, Paulus berkata pada akhir hidupnya, aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis akhir dan aku sudah memelihara iman. Jadi saudara, tugas kita sampai saat ini, sampai akhir hidup kita, kita memelihara iman. Mari perhatikan hidup kita mulai saat ini. Tiap hari kita ini diuji untuk logika atau iman. Tiap hari. Oleh karena itu jadilah pemenang. Saudara, kalau setiap hari saudara memegang kemenangan, di mana-mana sebuah pertandingan, kalau pemenang pasti dapat hadiah. Saudara mau hadiah? Amin. Inilah hadiah yang Tuhan berikan, kesehatan. Saudara, Tuhan akan jauhkan kita dari segala wabah penyakit. Saya percaya kalau engkau seorang beriman, saya percaya Tuhan akan melindungi kita. Membuat saudara sehat. Sehat sampai tua. Engkau akan punya umur yang panjang sekali, tapi sehat sekali. Saya percaya itu. Karena di mana-mana firman Tuhan berkata, panjang umur akan diberikan bagi orang yang berkenan kepada Allah. Yang hidup dalam iman. Umurnya panjang, tubuhnya sehat. Saya yakin kita semuanya mau punya tubuh yang sehat. Dan saya percaya juga kita semua mau umur yang panjang, tapi sehat. Ini bukan mustahil. Secara logika mustahil. Orang 60, 70, 80 sudah mulai banyak penyakit. Tapi bagi kita tidak. Bahkan Tuhan berjanji umurmu bisa mencapai 120 dan sehat. Saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat, mau hidup dalam kebahagiaan, sehat, kuat, dipakai Tuhan sampai akhir hidup. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Dan tidak ada jalan lain untuk hidup berkenan di mata Tuhan. Pakailah iman dalam mengambil keputusan. Jangan cuma pakai logika. Iman di atas logika. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kalau Engkau sudah memberikan kemenangan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi Abraham, bagi Ayub, bagi Daud, bagi Yusuf, dalam keadaan sulit dia berpegang kepada iman dan menang. Tuhan sudah berkati mereka. Dan kini saatnya Tuhan, Engkau pun memberkati kami dengan hidup yang diberkati berkelimpahan, dengan hidup yang sehat sampai tua. Diberikan umur yang panjang sampai Engkau datang kembali. Biar pengurapan Tuhan atas kami semuanya. Jamah hati kami, jamah pikiran kami. Supaya logika kami harus kami sesuaikan dengan iman. Dan biarlah kami keluar sebagai pemenang. Urapi kami semua. Siapkan kami untuk bayar harga untuk sebuah iman. Dan kami boleh menikmati mahkota kebenaran seperti hamba-Mu Paulus dapatkan. Dia masuk surga dengan mahkota kebenaran. Kami pun mau masuk surga dengan mahkota kebenaran. Sebagai hadiah kami, sebagai pemenang bertandingan melawan iblis. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saya yakin dan percaya kita sama-sama diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan saat ini kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberi persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfernya di nomor rekening yang tertera di layar. Dan saat ini gereja telah menyediakan QR Code untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara dalam melakukan transaksi. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengetahui setiap informasi gereja, dapat mengaksesnya di mobile apps GBI Rayon 18. Dan yang terakhir, kami terus ajak Bapak Ibu Saudara untuk follow
akun media sosial gereja, baik Instagram maupun Facebook, dengan nama Jemaat Induk GBI Rayon 18. Dan saat ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari satukan hati kita naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, di mana pada hari ini Bapak Tuhan kami sudah mengakhiri setiap ibadah kami Bapak Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap ibadah ini Bapak Tuhan, dari awal tengah hingga akhirnya Bapak Tuhan. Kami bisa merasakan setiap hadirat-Mu, setiap kasih-Mu dalam setiap hidup kami Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapak Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin kami Bapak Tuhan. Setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Bapak Tuhan. Dari pusat Bapak Tuhan Kau berkati Bapak Insinyur Niko Notoro Harjo ya Bapak Tuhan. Berarti setiap keempat wakilnya Bapak Tuhan. Biar setiap penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan mereka Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala kami yang ada tempat ini di Rayon 18 Tuhan. Berarti Bapak Andi Markus berserta keempat wakilnya Tuhan. Berikan hikmat farifat gandamu Bapak Tuhan. Berikan pengertian-pengertian yang baru Bapak Tuhan. Agar Rayon 18 ini Bapak Tuhan bisa bertumbuh dan menuai jiwa-jiwa yang besar Bapak di Kota Bekasi kami Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami Bapak untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Biar bangsa dan negara kami Bapak Tuhan ada dalam hati-Mu Bapak Tuhan, ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Shalom terjadi atas bangsa kami Tuhan. Hujan pertobatan terjadi atas bangsa kami Bapak Tuhan. Biar penyertaan Tuhan nyata atas bangsa kami. Bangsa kami bisa dilihat oleh bangsa-bangsa lain Bapak Tuhan. Kami percaya Bapak Tuhan, Pentakosta ketiga akan terjadi dari bangsa Indonesia sampai ke bangsa-bangsa lain Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus. Berkati tanah, udaranya, airnya Bapak Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapak Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat yang hadir, yang menonton live streaming Bapak pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka menonton dan menyaksikan setiap live streaming kami Bapak Tuhan. Tidak sama seperti mereka selesai Bapak Tuhan. Mereka mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Hikmat warifat gandamu mengalir setiap hidup mereka Bapak Tuhan. Pengertian yang baru, rahmat-Mu yang baru nyata dalam setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Bapak Tuhan, kami siap menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau pulang, kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.